Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini di edisi ini kita akan berbincang tentang literasi digital. Ya, betapa banyak komentar, betapa banyak fenomena yang kita temukan di media sosial, di grup WA, di Facebook dan sebagainya, tentang orang-orang yang lebih banyak berkomentar sebelum membaca, apalagi membagi sebelum membaca gitu. Nah, bagaimana tinjauannya? Jadi komentar sebelum membaca itu adalah penyakit dari era digital. Ya, berapa kali teman-teman melihat orang-orang marah-marah di kolom komentar, padahal isi beritanya justru berbeda dari apa yang mereka sangka, apa yang mereka pikirkan. Nah, ini bukan lagi kasus langka sesungguhnya, ya teman-teman ya, karena ini penyakit saman dari era digital. Karena kita lebih suka berteriak daripada mendengarkan, lebih senang berkomentar daripada membaca. Nah, penelitian dari Columbia University tahun 2016 menemukan 56% tautan berita ternyata dibagikan tanpa pernah dibaca. Bayangkan teman-teman sekalian, ya, hanya dari judul orang sudah merasa cukup untuk menyimpulkan isi berita. Nah, studi lain dari Penn State bahkan lebih parah. 75% tautan di Facebook itu dibagikan tanpa dibuka sama sekali. Ya, inilah zaman ketika judul lebih penting dari isi. Ketika kesan dianggap lebih berharga daripada substansi. Mengapa orang berani mengomentari sesuatu yang belum mereka baca? Ya, psikologi menyebut ini sebagai illusion of knowledge atau ilusi pengetahuan. Ya, bahwa saat kita membagikan berita atau berkomentar, otak kita merasa seolah-olah sudah paham topik itu. Padahal kenyataannya kita hanya membaca judulnya atau melihat gambarnya, lalu membagikannya. Nah, media sosial memang diciptakan untuk kecepatan. Scroll, like, share, komen, itu semua hanya membutuhkan detik. Tetapi semakin kita cepat bereaksi, semakin kita merasa terhubung. Sayangnya, reaksi cepat seperti ini seringkali tidak diiringi dengan pemahaman, ya, bahwa komentar tanpa membaca akhirnya akan menjadi kebisingan. Noise yang menutupi informasi berharga. Nah, kebiasaan ini sangat berbahaya. Ya, kenapa? Diskusi-diskusi publik menjadi dangkal, isu penting jadi salah paham, dan hoaks pun mudah menyebar. Nah, judul-judul provokatif lalu memicu emosi. Kita ikut marah, ikut membagikan, ikut berkomentar, dan ikut-ikutan. Padahal kalau saja kita mau membaca, mungkin isinya akan jauh berbeda dari apa yang kita duga. Jadi apa solusinya teman-teman sekalian? Sebenarnya tidak sulit. Pertama, pause sebentar sebelum kita berkomentar. Lalu tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya membaca isi berita ini? Sudahkah saya membaca isi link ini gitu? Kedua, membaca meski hanya beberapa paragraf kunci. Luangkan 1 menit saja untuk memahami substansi. Ya, jangan hanya melihat judul. Ketiga, berhentilah mengejar validasi instan. Kita tidak selalu harus menjadi orang pertama yang berkomentar, orang pertama yang membagikan. Apalagi kalau komentar kita itu kosong. Kebebasan berpendapat memang adalah hak kita semua. Hak semua orang yang dijamin undang-undang. Tetapi kebebasan itu harus diiringi tanggung jawab juga. Karena komentar tanpa bacaan adalah kemalasan yang dibungkus keberanian. Kalau kita terlalu malas membaca, mungkin yang layak kita komentari hanyalah kebodohan kita sendiri. Jadi begitu teman-teman. Jadi sebelum jempolmu mengetik komentar berikutnya, tanyakan satu hal sederhana ini. Apakah saya sudah membaca isinya? Karena dunia digital ini sudah terlalu penuh dengan kebisingan. Yang kita butuhkan bukan suara terbanyak, tetapi suara yang benar-benar paham substansi. Terima kasih dari saya dengan di podcast. Assalamualaikum.